Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu semua, kita berapa jam ini waktunya? Kenapa? Ya, saya fleksibel aja karena ini saya pikir Bapak Ibu semua dari BPD ya? BPD? Ada. BPD ya? BPD ada Pak. Ada BPD. Apa? Aparat desa ada. Pembakar, aparat desa sama BPD. Oh ya, aparat desa BPD ya. Banyak yang muda-muda ini berarti aparat desanya ya? Oh BPD juga. Banyak yang muda-muda ya. Nah, jadi sekarang generasi muda kembali memerdekakan desa. Gitu. Mantap. Oke, biar semangat. Ini nanti saya akan beri tepuk tangan, Pak. Oke, tepuk 3-3-1. Semangat, oke semangat, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu semua, kemungkinan ya untuk materi ini sudah banyak diketahui ya. Karena memang Permendes ini sudah diluncurkan atau terbit di bulan apa? Ada yang tahu? Di bulan September ya, September kemarin. Jadi mulai bulan Oktober, November pasti sudah banyak Bapak Ibu semua yang mendapatkan input atau mendapatkan sosialisasi ini. Jadi mungkin semoga Bapak Ibu semua masih ingat ya. Kalau yang belum ingat, nanti kita sama-sama sharing ya. Harapannya di sini nanti kita akan sharing saja. Sharing seperti apa untuk kebijakan 2023 gitu ya. Apalagi dari aparat desa, BPD gitu ya, terutama itu. Kemudian mungkin perkenalan singkat dulu. Nah, ini ya. Perkenalkan, mungkin tak kenal maka tak apa? Tak tahu ya. Tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, saya nama Anggit Tinarbuka ya. Saya dari Semarang, dari Salatiga, Semarang, Jawa Tengah ya. Sudah sekitar hampir 4 tahun Pak. 4 tahun di Banjarmasin. Jadi mohon maaf kalau bahasanya saya kurang bisa menerima tadi. Apa? Jadi mohon maaf karena saya masih belajar gitu ya. Masih belajar. Kemudian saya ini bertugas di UPT atau Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Desa di BPP MDDTT Banjarmasin ini. Ya, BPP MDDTT Banjarmasin ini adalah Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Banjarmasin. Itu adalah UPT dari Kementerian Desa. Jadi sesuai namanya Balai Pelatihan, kami sudah sering memberikan pelatihan-pelatihan di masyarakat. Sepertinya HST sudah banyak ya. Kami pelatihannya mungkin salah satu dari sini mungkin sudah pernah ya menjadi peserta atau mungkin saudaranya atau mungkin tetangganya, itu bisa jadi karena kami pelatihannya terkait pelatihan BUMDes gitu ya, pelatihan KPMD, kemudian pelatihan hidroponik, ada juga pelatihan calon transmigran karena kan daerah tertinggal dan transmigrasi seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu, sedikit saja ya gambaran mengenai Permendes ini. Jadi saya kira Bapak Ibu semua sudah beberapa mendengar. Memang untuk Permendes ini Bapak Ibu semua, kenapa Kementerian Desa itu setiap tahun mengeluarkan prioritasnya? Karena memang sesuai dengan amanah dari Presiden untuk Menteri Desa itu menetapkan prioritas bagi penggunaan dana desa setiap tahunnya. Nah, biasanya juga di bulan September biasanya paling lambat karena 3 bulan sebelum tahun anggaran yang baru. Jadi September itu biasanya sudah ada muncul Permendes ini untuk jadikan bahan rujukan dalam penyusunan RKPDes maupun APBDes. Tuh. Nah, memang seperti itu karena memang keluarnya adalah di akhir tahun gitu ya. Pasti beberapa ibu, bapak ibu semua yang ada di desa menyesuaikannya menunggu sampai Permendes ini disosialisasikan biasanya seperti itu. Dan setelah ada sosialisasi pun nanti akan ada perubahan-perubahan atau penyesuaian. Nah itu pasti hampir setiap tahun seperti itu ya. Apalagi kalau yang sudah terbiasa dari aparat desanya sudah terbiasa setiap tahun menghadapi dana desa, ya berarti sudah familiar lah seperti itu.
Kemudian selanjutnya, tujuan dari prioritas dana desa ini Bapak Ibu semua sesuai yang ada di depan ya, memang untuk berbagai kalangan mulai dari pemerintah provinsi, pusat hingga di desa. Jadi kalau untuk pemerintah desa khususnya karena kita di sini adalah pemerintah desa, ada BPD, aparat dan lain sebagainya. Jadi untuk pemerintah desa ini membantu pemerintah desa untuk dalam mengalokasikan ya atau merencanakan kegiatannya di tahun anggaran selanjutnya. Karena dalam penggunaan dana desa ini ada 3 kementerian yang saling bertautan. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Desa. Nah, setiap kementerian punya kewenangan masing-masing. Saat ini mulai pemerintahan Pak Jokowi ini sudah mulai diperbaiki. Awal tahun juga sudah mulai ada namanya konsolidasi beberapa kementerian. Jadi hampir setiap tanggal 17 setiap bulannya tanggal 17 tuh hampir setiap kementerian itu kumpul bareng atau rembuk bareng dalam mungkin menyamakan persepsi, menyamakan kebijakan, karena pasti ketika ada kebijakan itu yang pemerintahan di HST sudah bagus berarti, karena maupun mau ada itu masalah atau tantangan semuanya bisa terlaksana, berarti bagus gitu. Tapi memang begitu adanya di beberapa daerah kami ketahui seperti itu, sehingga sekarang ini konsolidasi atau kolaborasi kementerian itu sangatlah digaungkan sampai dengan adanya prioritas ini kita ketahui ada yang namanya PMK, kemudian ada juga yang namanya surat dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi dalam adanya prioritas dana desa ini, kementerian yang lain pun juga ikut memberikan aturan supaya desa itu lebih bisa menjalankannya dengan nyaman, begitu. Prinsipnya dalam penetapan prioritas dana desa ini, Bapak Ibu, ada 6 ya, seperti yang di depan. Jadi yang pertama adalah kemanusiaan. Jadi karena dana desa ini dari tahun berapa Bapak Ibu? Dana desa? Ada yang tahu? 2017? 15 ya. Dari 2015 itu sampai tahun 2022 ini angkanya terus naik ya Bapak Ibu semua ya. Dari Kementerian Keuangan, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dana desanya mulai dari 2015 itu tiap tahun ada kenaikan dan ada perubahan-perubahan juga pengalokasiannya. Karena memang semangatnya adalah untuk namanya pemerintahan di Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu membuat berbagai kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena sudah ada era otonomi di daerah, yaitu desa itu dianggap sebagai kesatuan hukum atau pemerintahan yang paling kecil di Indonesia. Jadi pemerintah desa diberikan kekuatan ya, diberikan stimulus berupa dana desa supaya desanya itu bisa mengalokasikan dana desanya tersebut kesejahteraan desa, kemudian untuk pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah prinsip kemanusiaan, di mana kita semua hidup saling bertangga, saling bersosial, itu semua punya implikasinya, punya dampaknya satu sama lain. Yang kedua adalah keadilan. Dalam prioritas penggunaan dana desa nanti kita ketahui bahwasanya ada prioritas-prioritas bagi masyarakat miskin, bagi kaum difabel, bagi orang-orang yang sudah keluarga tunggal gitu ya, yang mungkin beberapa tahun belakangan dulu gitu ya, belum dialokasikan, belum dilihat oleh pemerintah, sekarang sudah mulai dilihat, karena memang prinsip keadilan itu perlu digalakkan. Karena namanya di masyarakat desa itu tidak cuma saja pemerintah desa saja, tapi ada juga tokoh masyarakat, ada lembaga pemasyarakatan desa, kemudian ada kaum marginal, ada ibu-ibu, ada anak-anak, balita dan lain sebagainya itu. Sehingga prinsip keadilan itu yang perlu kita sama-sama kuatkan. Jadi ketika nanti merencanakan program di desa, semua lapisan masyarakat itu harapannya bisa diikutkan atau diperhatikan.
selanjutnya adalah kebinekaan. Maksudnya kebinekaan ini adalah kita di Indonesia mungkin mengenal berbagai macam suku, ras, dan agama gitu ya. Kalau di AST Bapak Ibu semua sukunya apa Bapak? Banjar ya? Oh Dayak juga? Oh iya. Ada beberapa ya, ada saya, ada ya, ada Banjar gitu. Ada lagi Bu? Oh pendatang gitu. Ya jadi berbagai suku atau berbagai latar belakang gitu ya. Itu semua tetap dianggap namanya adalah masyarakat kita. Bukan berarti karena dia pendatang dia nggak masuk ke dalam KKN, nggak masuk dalam Dukcapil atau warga desa kita, bukan seperti itu. Jadi dengan hampir sama dengan keadilan dan kebinekaan, semuanya kita fasilitasi. Jadi ketika pun dalam musyawarah desa kan ada yang namanya tokoh masyarakat ya, atau tokoh perwakilan masyarakat, itu juga sampai saat ini kan dari amanat aturan yang ada kan juga dilibatkan, karena itu adalah kebinekaan kita. Kemudian adalah keseimbangan alam. Nah, keseimbangan alam ini dalam prinsip dana desa adalah bagaimana caranya ketika kita nanti mengalokasikan anggaran, mungkin ada yang daerahnya punya wisata, ada ya? Punya wisata? Ada. Nah, misalkan ada pembangunan wisata, harapannya juga memperhatikan keseimbangan alam gitu. Jangan hanya kita membangun tanpa malah jadinya merusak, tapi adalah keseimbangan alam itu juga kita pelihara. Karena kita ketahui atau kita tidak sadari gitu ya, sampai saat ini hampir setiap tahun ya, di akhir tahun itu keseimbangan alam sering menjadi berita-berita di televisi ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau kita ketahui memang keseimbangan alam itu dirubah oleh manusia sendiri ya. Ketika manusianya berubah, keseimbangan alam berubah. Ketika kita mau keseimbangan alamnya kembali normal, berarti kita juga yang merubahnya. Seperti itu. Atau kita yang merawatnya. Kemudian ada juga prinsip kebijakan strategi nasional berbasis kewenangan desa dan sesuai dengan kondisi objektif desa. Itu semua adalah prinsip-prinsip yang harus Bapak Ibu semua ketahui atau Bapak Ibu semua jalani gitu ya dalam penggunaan prioritas dana desa ini, seperti itu. Dan saya pikir juga Bapak Ibu semua di AST khususnya ya sudah menyenangkan ini gitu. Jadi kurang lebih ini adalah sebagai pengantar saja. Kemudian Bapak Ibu semua untuk 2023 besok ya ada 3 prioritas utama, hampir sama dengan prioritas tahun 2022 kemarin, ada 3. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional, karena kita tahun 2020 sampai sekarang ini masih Indonesia masih kondisinya atau keadaannya masih pandemi COVID ya, masih belum dicabut. Jadi masih kondisi sekarang adalah pandemi COVID, sehingga apalagi di awal-awal tahun 2020 kemarin pandemi COVID itu memberikan dampak yang sangat besar sekali gitu. Sampai-sampai kalau Bapak Ibu semua ketahui kan banyak PHK gitu ya. Kemudian banyak kemiskinan karena orang banyak yang tidak bekerja, tidak boleh bekerja gitu karena di rumah saja, kehilangan banyak pekerjaan sehingga mempengaruhi anggaran belanja rumah tangga dan juga negara, menimbulkan dampak berikut adalah seperti kemiskinan atau pengangguran. Nah, oleh karena itu pemerintah oleh instruksi Presiden tahun 2020 kemarin, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 kalau nggak salah, Bapak Presiden itu mengamanatkan bahwa semua kementerian itu mau nggak mau harus mengeroyok desa supaya memberikan bantuan, memberikan program untuk menangani COVID ini, baik itu dari segi kesehatan maupun non kesehatan. Makanya dari dulu tahun 2020 sampai 2022 ini banyak sekali program-program yang ada di desa, sampai bingung semua ya, banyak sekali ya programnya. Karena emang itu kondisi darurat ya, namanya kita kondisi darurat, apa aja kita lakukan dulu, yang penting kita lepas atau keluar dari kondisi darurat tadi. Itu. Kemudian yang kedua adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
Jadi beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kondisi-kondisi di Indonesia. Kalau kita ngomong kondisi di Indonesia berarti itu berawal dari kondisi di desa ya. Kondisi di desa maupun di Indonesia itu hal-hal yang kita luput gitu, kita lupa, seperti namanya stunting, kemudian ketahanan pangan gitu ya. Itu yang akhirnya di tahun 2023 nanti juga masih menjadi kewenangan atau prioritas nasional pada ibu semua, seperti itu. Dan yang ketiga adalah mitigasi dan penanganan bencana alam. Ini mungkin hal yang baru beberapa 2 tahun belakangan ini atau 3 tahun belakangan ini. Jadi bidang 6 itu ada ya di pemerintahan desa untuk terkait mitigasi dan penanganan bencana alam maupun non alam. Yang pertama tadi ada 3 ya, jadi ya kita akan satu-satu pembahasannya. Yang pertama adalah tadi pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini harapannya dimulai dari desa, gitu. Ada 3 item, mulai dari BUMDes, yang kedua adalah desa wisata, hingga usaha ekonomi produktif Bapak Ibu semua. Jadi ketika nanti 2023 atau sekarang ini ya sudah membuat RKPDes dan juga mau pengesahan APBDes itu, prioritas yang pertama adalah dana desa itu bisa atau dapat diperuntukkan untuk yang pertama pendirian BUMDes. Kalau BUMDes belum ada. Di kecamatan ini sudah ada BUMDesnya semua? Sebagian ya. Sebagian sudah jalan nggak? Jalan ya? Kenapa? Jangan di tempat ya. Nggak apa-apa Pak, justru itu menjadi peluang ya, peluang dan tantangan ya. Peluang dan tantangan sendiri, karena memang BUMDes-BUMDes yang sudah maju pun dulu awalnya dari BUMDes yang nggak jalan gitu ya. Setelah itu dijalankan, alhamdulillah lambat laun menjadi berjalan. Nah, seperti itu. Ketika dirasa perlu, Bapak Ibu semua kepala desa atau pemerintah desa BPD perlu mendirikan BUMDes di desanya, silakan saja, boleh untuk prioritas dana desa 2023. Karena BUMDes ini bukan wajib ya, bukan wajib, tapi kalau di aturannya itu adalah dapat gitu, sebutannya adalah dapat. Jadi kalau dapat itu boleh iya, boleh enggak ya. Jadi ketika mungkin desa mempunyai potensi ekonomi, potensi alam yang bisa dimanfaatkan, kiranya bisa meningkatkan PADes desa gitu ya, silakan bisa mendirikan BUMDes atau maupun mengembangkan BUMDesnya yang sudah ada. Kalau mengembangkan BUMDes berarti BUMDes yang sudah ada maupun BUMDes yang sudah ada maupun belum berjalan itu bisa diberikan stimulus menggunakan dana desa untuk penyertaan modal atau pengembangan kapasitas. Nah, seperti itu. Bagi BUMDes-BUMDes tadi, mungkin boleh saya tahu mana tadi BUMDes yang sudah ada? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Malu-malu. Jadi ketika BUMDesnya sudah berdiri Bapak Ibu semua, sekarang Ibu ya, kita menyarankan Bapak Ibu untuk BUMDesnya itu punya badan hukum, ya, sesuai dengan Permendes tahun 2021 nomor 3 ya. Jadi BUMDes yang sudah ada ini beberapa daerah itu kesulitan Bapak Ibu semua dalam mencapai modal dalam mungkin permodalannya, sehingga oleh Kementerian Desa bekerjasama dengan Kemenkumham, BUMDes-BUMDes ini bisa mendaftarkan diri menjadi badan hukum BUMDes dengan syarat-syarat yang tidak begitu susah ya. Tinggal musyawarah desa, kemudian juga dokumen-dokumen yang ada untuk nanti didaftarkan di portal BUMDes kemendes.go.id. Nah, setelah mendaftarkan nama, mendaftarkan kemudian dokumen-dokumennya, nanti BUMDes punya badan hukum. Jadi nanti BUMDes itu setara dengan badan hukum yang lain, yaitu badan hukum koperasi, badan hukum perusahaan, badan hukum CV. Nah, itu setara berarti BUMDes kedudukannya. Karena dulu banyak yang melihat
BUMDes itu sebelah mata karena nggak jelas badan hukumnya. Ini badan usaha tapi tidak diatur gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika nanti BUMDesnya sudah berdiri, silakan bisa didaftarkan supaya badan hukum BUMDesnya itu lebih bisa menguatkan legalitas BUMDesnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan desa wisata. Nah, Bapak Ibu semua, Indonesia itu ada berapa desa, Pak? Tahu? Banyak. Banyak ya, betul. Jujur sekali. Jumlahnya mungkin. Ada yang tahu? Oh iya. Kalau HST berapa? Oh, 161 ya. HST ada 161. Kalau di kecamatan tuh? Kalau di kecamatan ada 17. Oh, lumayan 17 desa ya. Indonesia itu total ada 74.900 sekian, jadi sekitar 75.000 desa. Nah, dari 75.000 desa, Bapak Ibu semua, sekitar 7.000 desa itu memiliki potensi alam. Nah, potensi alam yang tidak dipunyai oleh negara lain gitu. Oleh karena itu, sampai saat ini masih digalakkan atau masih diprioritaskan untuk desa-desa itu yang punya potensi itu untuk bisa pengembangan desa wisata, Bapak Ibu semua. Kalau memang berpotensi seperti itu. Ketika punya potensi alam atau pengembangan wisata, nanti silakan bekerja sama atau berkoordinasi dengan dinas pariwisata. Karena yang mengeluarkan SK atau aturan terkait pariwisata itu adalah dinas pariwisata, gitu. Nanti ketika dinas pariwisata mungkin ada sumbangan dana atau sumbangan pembinaan itu, jadi kita bisa lebih mudah. Apalagi kalau pemerintah bupatinya mensupport gitu ya, itu lebih enak lagi. Desa-desa bisa menganggarkan untuk bisa pembangunan desa wisata seperti itu. Selanjutnya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif. Nah, ini diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa, gitu. Kenapa oleh badan usaha milik desa? Karena memang BUMDes ini, Bapak Ibu semua, niatnya itu adalah sebagai badan hukum yang ada di desa, badan usaha yang ada di desa, yang bisa memfasilitasi usaha-usaha ekonomi yang ada di desa. Pasti Bapak Ibu semua mungkin di sini ada juga yang punya wira swasta juga mungkin ya, atau mungkin punya usaha juga ya, usaha sampingan gitu ya. Sebenarnya BUMDes itu adalah wadahnya, bisa. Nggak harus BUMDes itu mendirikan usaha yang baru gitu ya, atau malah menggantikan usaha yang ada, nggak boleh malah justru. BUMDes itu justru malah harus mensupport, nggak boleh menyaingi usaha yang sudah ada. BUMDes itu harapannya bisa memberikan pembinaan, pemasaran, permodalan bagi usaha-usaha yang ada untuk bisa lebih berkembang seperti itu. Karena kita ketahui BUMDes itu punya kekuatan untuk bisa mendapatkan modal dari pemerintah desa. Di antara lembaga yang lain tidak ada yang seperti BUMDes yang mendapatkan atau dibolehkan mendapatkan penyertaan modal. Jadi ketika usaha-usaha masyarakatnya itu mungkin tersendat atau kurang bisa berkembang, BUMDes bisa hadir sebagai wadah untuk bisa memfasilitasinya terkait permodalan atau peningkatan kapasitas maupun membantu dalam pemasaran produk-produk yang ada di desa. Seperti itu. Ini Bapak Ibu semua, kalau di Permendes itu di lampiran bawah-bawahnya itu ada yang namanya contoh-contoh kegiatan Bapak Ibu semua. Jadi supaya tidak bingung, kita kiranya setelah sosialisasi ini tuh kegiatannya seperti apa. Ada beberapa contoh yang diberikan di lampiran Permendesnya itu. Contohnya yang pertama adalah pendirian BUMDesnya, kemudian baik itu BUMDesa biasa maupun BUMDesa bersama. Karena di beberapa kecamatan itu ada BUMDesa bersama ya Bu ya? Ada ya? Nah, ada juga. Penyertaan, kemudian yang ketiga adalah pengembangan usaha, antara lain pengelolaan hutan desa, hutan adat, pengelolaan air minum, ya, pengembangan produk pertanian, produk perikanan, pemasaran dan sampah gitu ya. Ada beberapa item. Jadi ketika
salah satu item ini ada di desa Bapak Ibu semua, mungkin bisa menjadi pengembangan bagi BUMDes. Misalkan di suatu desa pengelolaan air minumnya atau air bersihnya itu belum, ya bisa BUMDes sebagai usaha ekonomi yang selain ingin mendapatkan profit atau keuntungan juga mendatangkan manfaat, ya, karena pengelolaan air minum itu dibutuhkan oleh warga desa, jadi boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan produk yang ada di desa. Jadi kalau ini ada contoh pertanian, perkebunan, dan peternakan, itu disesuaikan dengan potensi desa. Jadi jangan sampai potensinya pertanian, tapi pengembangannya adalah di lain selain pertanian. Kalau di kecamatan banyak apa Bu? Pertanian kan? Pertanian ya? Pertanian pagi gitu ya? Iya. Pertanian dan perkebunan ya? Perkebunannya apa Bu? Oh, hortikultur lagi. Ya, bisa. Itu salah satu bisa pengelolaan. Kemudian pemasaran, karena saya pikir di HST ini usaha-usahanya sudah ada, cuma terkendala dengan pemasaran ya. Pemasaran produk maupun kalau ekspedisi ada nggak Pak sampai di sana? Ada ya, kurirnya ya. Sudah ada yang desanya itu warga desanya menggunakan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, ada ya, Shopee gitu ya, ibu-ibu. Shopee ini sedang booming ya dibandingkan marketplace yang lain. Nah itu juga bisa. Tapi mungkin di desa belum ke situ. Nah itu bisa pemerintah desa maupun dari BUMDesnya memberikan input atau memberikan fasilitasi bagaimana warga desa itu bisa menjangkau pasar-pasar online. Karena sekarang ini yang namanya pasar, Ibu, Bapak, tidak hanya yang ada di desa atau bentuk fisiknya saja, tapi adalah pasar-pasar yang bentuknya digital. Nah, jadi semua pasar sudah berubah ke HP sekarang ya. Sekarang orang sudah namanya pemasaran itu di HP, megang HP saja sudah bisa beli, sudah bisa jual. Tapi mungkin belum semuanya bisa. Nah, jadi bisa Bapak Ibu semua memberikan tambahan peningkatan kapasitas, utamanya dana desa ini memang untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian mewujudkan pendirian pengembangan peningkatan kapasitas sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan oleh musyawarah desa. Karena BUMDes ini adalah kuasa tertinggi ini adalah musyawarah desa ya. Yang kedua tadi masih di prioritas yang pertama terkait pengembangan usaha ekonomi produktif, itu tadi masih sama, pertanian sesuai dengan potensi yang ada di desa ya. Kemudian sarana dan prasarana pemasaran yang ada di desa, pemanfaatan wilayah yang ada, misalkan di desa ada tanah kas desa yang belum terberdayakan gitu ya, tanah kas desa yang belum dimanfaatkan ataupun aset-aset desa seperti Pangsimas, seperti namanya adalah gedung desa atau apapun aset desa yang masih belum dimanfaatkan bisa dimanfaatkan supaya bisa mendapatkan pendapatan asli desa. Memang tidak mudah, tapi kalau ketika pemerintah desanya itu komitmen dan didukung dengan sama-sama kita membangun desa, insya Allah bisa. Karena kalau kita lihat di beberapa daerah, ketika cuma kepala desanya saja yang maju, jalannya juga akan susah. Karena kalau cuma kepala desanya semangat, kemudian masyarakatnya tidak semangat gitu ya, otomatis kepala desa tidak punya dukungan dari masyarakat dan lain sebagainya juga. Ketika masyarakat semangat, misalkan warga dari karang tarunanya semangat gitu ya, tapi dari kepala desanya atau pemerintah desanya tidak memberikan fasilitas, pada akhirnya semangatnya itu cuma sesaat gitu. Dan begitu pula lembaga masyarakat desa yang lain. Kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah. Nah, ini juga bisa ketika desa punya yang namanya Posyantek Des gitu ya. Di desa ada yang namanya lembaga Posyantek yang tugasnya itu memberikan fasilitasi terkait teknologi tepat guna,
membuat teknologi tepat guna di masyarakat itu bisa dimasukkan dalam prioritas dana desa dan pengembangan ekonomi yang lainnya. Jadi benar-benar untuk tahun 2023 besok itu ekonomi mulai dari BUMDes, ekonomi masyarakat sampai dengan desa wisata itu sangatlah dikuatkan gitu. Sampai promosi, pelatihan, dan kerjasama antar desa. Itu Bapak Ibu semua. Itu mungkin yang pertama terkait prioritas pertama ya, terkait pemenuhan ekonomi nasional. Mungkin ini dulu. Saya tutup untuk bisa pertanyaan dulu aja Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk ya, karena masih pagi. Supaya tidak ngantuk, jadi kita bisa Bapak Ibu semua silakan memberikan sharing ya, memberikan masukan, memberikan pertanyaan, kita sama-sama diskusi. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi seperti itu. Mungkin begitu Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Kepada kami persilahkan, mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan atau masukan atau sharing, silakan dipertanyakan aja, disampaikan aja. Gimana Bapak dan Ibu pembakar, adakah? Ya, silakan Pak Fahmi. Silahkan aja. Satu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu langsung aja masalah Dari mana? BUMDes. Perkenalkan dulu Pak. Perkenalan Bang. Ya. Perkenalkan umum Kecamatan Aruyan, nama Pak Mi, Kecamatan Aruyan, Desa Teluk Masjid. Yang perlu ditanyakan masalah pembentukan BUMDes Pak. Nah, kalau dari awal minimal paling bisa berapa untuk membentuk BUMDes masalah dananya Pak? Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oh langsung aja ya. Oh iya silakan. Terima kasih Bapak Fahmi. Jadi kita sering-sering aja ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kami pelatihan BUMDes biasanya memang beragam gitu ya. Beragam di desa itu keadaannya. Ada BUMDes yang datang dari peserta kami itu, ada yang BUMDes yang sudah maju. Ada yang suruh datang ke pelatihan kami itu hanya disuruh kepala desanya aja pokoknya, suruh ikut aja pokoknya. BUMDes ada apa nggak tahu gitu. Ada juga BUMDes yang sering berganti-ganti pengurus gitu. Itu adalah keadaan di desa sekarang ini. Terkait BUMDes, Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan ya, memang di amanat peraturan itu dapat ya atau tidak wajib. Ketika BUMDes atau pemerintah desa itu memilih ya untuk bisa mendirikan BUMDes, pasti dimulai dari berapa modal yang ada atau berapa modal yang perlu pemerintah desa kucurkan ya. Karena takutnya ketika nanti BUMDes dikasihkan modal gitu ya, tidak bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika diberikan modal tidak cukup. Itu yang kedua. Yang ketiga, diberikan modal justru malah habis. Jadi dana desa itu buat BUMDes bukan sebagai stimulun, tapi jadi uang saku. Jadi ketika dikasih terus dihabiskan, bukan seperti itu. Jadi kalau dari aturannya Bapak Ibu semua, mungkin kita semua supaya tahu, ketika ingin menjalankan BUMDes, silakan Bapak Ibu semua membuat analisa kelayakan usahanya dulu, gitu. Jadi nanti akan ketahuan ketika usahanya itu butuh dana
misalkan usaha LPG gitu ya, LPG kan perizinan dan lain sebagainya itu kurang lebih butuh 60 juta misalkan. Itu 60 juta itu misalkan tabung gasnya cuma sedikit ya, 60 juta ya, berarti itu yang diberikan kepada BUMDesnya. Karena memang sesuai dengan amanat dari Permendagri tentang keuangan desa, ketika kita ingin menyertakan modal ke BUMDes, itu perlu yang namanya analisa kelayakan usaha. Coba saya bukakan dulu ya Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita ingin memberikan modal ke BUMDes itu dari aturannya sendiri memang tidak sekedar memberikan saja, tapi harus adanya analisa dulu supaya diketahui bukan awalnya dikasih modal dulu baru bisa berusaha, tapi adalah dianalisa dulu usahanya apa yang cocok gitu ya, baru kemudian butuh dana berapa, dimusyawarahkan desa, apakah disetujui oleh desa, baru kemudian diberikan penyertaan modal. Itu adalah tahapan yang lebih pas gitu. Ketika misalkan desa punya 50 juta saja, coba dilihat nanti kira-kira 50 juta itu dengan potensi yang ada seperti apa usaha yang bisa dijalankan. Ini contohnya adalah amanah Permendagri 2018 terkait pengelolaan keuangan desa. Penyertaan modal desa itu melalui proses analisis kelayakan. Terus juga amanah dari PP 11 tahun 2021 tentang desa yang redaksi kata-katanya adalah seperti ini. Nih, mungkin saya besarkan dulu. Yang sebelah kiri ini adalah Permendagri ya. Di sebelah mana ya? Nah ini nomor 4 ya, terkait penyertaan modal desa. Penyertaan modal bagi BUMDes melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan. Kemudian setelah itu tata cara penyertaan modalnya diatur oleh Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua di PP 11 juga sama. Ketika pendirian BUMDes itu perlu yang namanya kelayakan usaha. Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu ya. Jadi tidak dulu kebutuhan masyarakatnya apa. Kenapa harus kebutuhan masyarakat? Ketika masyarakat butuh, Bapak Ibu semua, insya Allah BUMDesnya itu bisa dapat penghasilan. Gitu. Misalkan kita punya produk yang namanya produknya adalah keripik gitu ya, atau sebuah produk itu memang masyarakatnya itu butuh gitu, atau barang yang benar-benar masyarakat butuh. Otomatis ketika kita akan menjalankan usaha, insya Allah usaha itu punya pasarnya atau punya konsumennya. Ketika usahanya itu tidak punya pasar, nggak punya kebutuhan masyarakat, jadi nanti ketika kita menjalankan usaha, dapat penghasilan dari mana gitu ya, seperti itu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Ketika memang dibutuhkan oleh masyarakat, otomatis masyarakat akan menggunakannya atau memanfaatkannya, itu akan mendatangkan penghasilan bagi BUMDes. Ketika usahanya itu sekedar lihat usaha desa yang lain yang berkembang, tetapi malah sebenarnya masyarakat desanya tidak butuh gitu ya, ya bisa jadi usahanya bukan berkembang tapi nggak jalan karena masyarakat desanya sendiri tidak butuh gitu, seperti itu. Jadi yang pertama adalah cari apa dulu kebutuhan desa. Pasti banyak Bapak Ibu semua. Silakan nanti berembuk gitu ya. Apa itu kebutuhan desa? Silakan diinventarisir mulai dari lapisan bawah di RT sampai RW gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian pemecahan masalah bersama gitu. Jadi sampai kelayakan usaha. Nah, ketika kami pelatihan Bapak Ibu semua, pelatihan BUMDes, itu kami ajarkan kepada calon peserta itu untuk bisa menghitung analisa kelayakan usaha. Ada hitungannya Bapak Ibu semua. Jadi misalkan contohnya saya coba buka file-file tahun dulu ya, pelatihan BUMDes. Ini di salah satu desa di daerah Sangatta itu Kutai Timur ya, Kutai Timur. Kutai Timur dia desa apa ini? Desa Kandolo.
mau usaha gula aren, hitungannya mana ya? Hitungannya oh nggak ada, berarti di sini aja. Belum. Jadi kita beragam Bu. Jadi ketika kita pelatihan itu belum tentu usahanya itu sudah baik. Jadi kadang kita mendampingi supaya laporan keuangannya baik gitu ya, atau juga dengan supaya pengelolaan BUMDesnya juga lebih berkembang gitu. Ini adalah contoh usaha air, penyediaan air Bapak Ibu semua. Jadi diinventaris mulai dari kebutuhan investasinya apa, misalkan pompa, filter dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kebutuhan kebutuhan bulanannya apa, misalkan upah pekerja, APK, gaji. Nah, itu diinventarisir semua. Kemudian biaya penyusutannya berapa, ada meteran dan lain sebagainya. Pendapatannya kira-kira dari mana saja. Pertama adalah ketika warganya menerima menggunakan air tersebut, nanti membayar pemakaian sebesar 250 per 10 meter kubik, dan juga ada infak per bulannya. Nah, dihitung semua oleh rumus, nanti diketahui laba ruginya, apakah usaha ini laba atau rugi. Ternyata usaha ini bisa laba 1 juta per bulan atau 16 juta per tahun. Nah, analisisnya adalah usaha ini layak dijalankan. Jadi ketahuan Bapak Ibu semua berapa modalnya yang dibutuhkan, itu sesuai dengan kebutuhan biaya yang ada. Tuh, itu yang kami ajarkan ketika di pelatihan BUMDes. Seperti itu. Ini juga ada di aplikasi ini juga ada di berupa Android ya. Jadi kemarin kami membuat aplikasi untuk menilai kelayakan usaha ini di Android. Jadi ketika Bapak Ibu semua buka di HP, misalkan kita semua buka HP di Google Play Store gitu ya. Coba ya, kita coba saja Google Play Store gitu ya. Itu ada aplikasi yang kami buat untuk menghitung kira-kira usaha ini layak atau tidak gitu. Coba kita cari dulu. Ini Bapak Ibu semua, namanya adalah analisa kelayakan bisnis ini. Nah, ini nanti bentuk Android. Jadi ketika kita pakai gitu ya, nanti Bapak Ibu semua bisa disuruh untuk menginput yang namanya, ini ada gambarnya ini. Menginput biaya-biaya, misalkan ini investasi awal berapa jumlahnya, itemnya apa saja, misalkan meja kursi jumlah 1, harga berapa di entry ya. Kemudian habis itu nanti biaya-biayanya apa saja, nanti keluar analisanya Bapak Ibu semua, laba ruginya berapa, apakah laba atau rugi. Kadang usaha-usaha yang kita jalankan itu bisa juga estimasinya adalah rugi karena mungkin biayanya terlalu besar, bisa jadi itu karena kita belum hitung di awal, jadi ternyata rugi karena banyak beban atau banyak pengeluaran yang dihadapi oleh BUMDes dibandingkan pendapatannya. Nanti akan seperti ini bentuknya. Itu Bapak Ibu semua. Jadi yang saya garis bawahi adalah ketika ingin mendirikan BUMDes atau mendirikan unit usaha yang baru sesuai dengan amanat undang-undang adalah silakan dibuat analisis kelayakannya dulu, baru boleh desa memberikan penyertaan modal. Jadi kan modalnya menyesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan. Nggak mungkin kita mau usaha itik gitu ya, peternakan itik, tapi jumlah minta dana 500 juta, nggak mungkin lah. Itiknya berapa ribu itu ya, ya kan? Pasti kan nggak mungkin sampai segitu, karena misalkan cuma itiknya 1000 nggak sampai segitu. Nah seperti itu. Jadi harus logis
Itu yang pertama. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak. Harapannya bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya. Ya, gimana Pak? Jadi Pak tadi sudah digarisbawahi, ya, digarisbawahi bahwa untuk mendirikan harus ada analisa kelayakan usaha dulu. Kemudian untuk penyertaan modalnya. Lanjut ke mungkin pertanyaan kedua adakah atau sharing? Ya, silakan Pak Abdullah. Mic-nya tadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdullah, Ketua BPD Desa Balikin. Sekaligus Ketua Forum Komunikasi di BPD Matahari. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan sedikit ya. Pada umumnya desa kita itu pada saat ini tidak memiliki pendapatan asli desa. Hampir rata-rata desa itu tidak memiliki. Padahal provinsi desa kita itu sebenarnya berprovinsi baik untuk wisata maupun untuk seni budaya dan sebagainya. Yang kami ingin pertanyakan karena kami BPD, apakah ada aturan yang mengatur tentang biaya operasional BPD? Kalau biaya yang lain utamanya pada BPD desa itu seperti BRT itu ada kan batasan 40%. Kemudian ada ketahanan pangan sekian persen. Kami bertanyakan apakah ada batasan minimal atau maksimumnya untuk uang operasional BPD desa. Hanya itu, saya tidak mohon maaf bila berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak Abdul. Pak Abdullah. Itu mewakili BPD yang lain ya. Aspirasi ya. Ya. Mungkin ini tadi kita membicarakan terkait prioritas pertama ya, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Tapi jadi itu masuk ke materi yang lain ya Bapak. Jadi Bapak Ibu semua terkait operasional BPD itu kan sumbernya dari ADD ya, alokasi dana desa ya. ADD itu berasal dari pemerintah daerah ya. Jadi setiap desa itu punya alokasi yang sudah ditetapkan oleh peraturan peraturan bupati ya atau kabupaten itu ya. Besarannya berapa? Itu peruntukannya adalah silkap gitu ya. Kemudian juga operasional BPD salah satunya. Untuk batasnya sesuai dengan aturan pemerintah kabupaten setempat, karena tidak diamanahkan dalam aturan di pusat. Itu memang untuk operasional BPD itu adalah kewenangan daerah. Jadi dari pusat cuma memberikan aturan umumnya saja. Ketika itu mempertanyakan mengenai besarannya ataupun terkait rinciannya, itu bisa memperdomani atau bisa kembali ke aturan alokasi dana desa di pemerintah kabupaten setempat. Dan setiap kabupaten beda-beda Bapak Ibu semua ya. Karena saya sering membaca di YouTube itu, mungkin insya Allah di daerah AST sudah sejahtera ya. Tapi kita lihat ya, di daerah-daerah lain itu aparat desa BPD itu sampai nggak punya yang namanya penghasilan tetap gitu. Sampai ada yang namanya nunggak berbulan-bulan. Ada yang cuma gajinya berapa ratus ribu rupiah saja. Itu ada di beberapa daerah. Itu kenapa? Yang pertama karena memang kekuatan anggaran daerahnya berbeda-beda. Yang pertama. Yang kedua adalah aturan dari pemerintah daerah kabupatennya. Nah, itu banyak terjadi. Jadi sama timpang Pak. Di beberapa daerah ada yang sejahtera BPD-nya maupun aparat desanya. Di beberapa daerah yang lain ada yang
terseok-seok, karena sudah kerja 24 jam ya melayani masyarakat, tapi tidak punya penghargaan atau tidak punya namanya penghasilan seperti itu. Nah, saya kalau di sini aman saja ya, aman saja, alhamdulillah ya. Jadi seperti itu, kita kembalikan ke aturan yang ada di pemerintah kabupaten. Karena saya juga belum pernah membaca ya, karena setiap tahun berbeda-beda mungkin ya, atau diperbarui setiap tahunnya atau beberapa tahun sekali terkait alokasi dana desa, peruntukan BPD dan lain sebagainya itu untuk masing-masing kabupaten akan berbeda-beda. Misalkan di Jawa Tengah atau di Jakarta gitu ya, pasti besar gitu ya, atau di Jakarta pasti besar. Bahkan dana desa itu kalah besar dengan dana pendapatannya sendiri gitu. Karena memang kekuatan daerahnya seperti itu, gitu. Jadi akan berbeda-beda. Nah, mungkin itu bisa menjawab sedikit. Kalau belum bisa menjawab, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pemateri selanjutnya, Bapak. Yeah. Untuk yang materi ini dulu, Bapak Ibu semua, masih ada yang pertanyakan? Tadi kita membahas tentang BUMDes, desa wisata, sama dengan usaha ekonomi yang masyarakat. Betul. Oh, ada lagi, Mas yang belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang memberikan waktu kepada kami. Kenalkan, nama kami Sajiman dari anggota DPD Desa Panggung. Terkait dengan BUMDes, Pak, di sini di mana mayoritas kita Kecamatan Haruyan dan umumnya masyarakat Berebe itu petani. Nah, jadi yang kami tanyakan, apakah misal kemudian sebuah lahan pertanian, apakah itu dinamakan dari bisa dikatakan BUMDes? Jadi itu usaha juga kan, pertanian. Nah, dimana dari tujuan kita memberi misalnya lahan pertanian buat beda-beda untuk ketahanan dari pangan. Dimana masyarakat kita yang saat ini keluhannya ini beras mahal, petani gagal, dan desa itu bila ada diadakan misalnya lahan pertanian bisa mengatasi dari harga beras yang sangat mahal. Nah, jadi yang ditanyakan apakah itu termasuk terkait dari tadi itu pembelian lahan itu termasuk bisa dikatakan boleh usaha bagi desa. Mungkin itu saja atas waktu yang diberikan. Kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mas Adiman ya? Oh, Sagiman. Terima kasih Mas. Salam kenal juga. Terkait BUMDes nih, terkait tadi mayoritas petani ya, petani gitu. Pengalaman beberapa pelatihan yang telah kami jalankan, banyak juga yang potensinya adalah pertanian. Ketika desa-desanya itu punya potensi pertanian, biasanya BUMDesnya itu usahanya ya, yang muncul adalah yang pertama saprodi, yang kedua adalah pupuk, biasanya pupuk, yang ketiga terkait jual beli beras misalkan, keempat lumbung pangan, lumbung beras gitu. Ya, biasanya seperti itu. Biasanya usaha-usaha BUMDes ketika ada potensi pertanian, biasanya itu yang para peserta kami munculkan idenya.
Jadi yang pertama adalah dilihat memang karena ada masalah di masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apakah solusi yang akan kita tawarkan tadi adalah solusi yang tepat, itu yang pertama. Atau bisa dengan solusi yang lain selain membeli lahan tadinya, seperti itu. Jadi ketika kita membicarakan terkait produktivitas pertanian gitu ya, itu adalah areanya adalah area Kementerian Pertanian ya, Dinas Pertanian. Jadi kita silakan bisa diskusi dengan BPP kecamatan ya, Balai Pertanian, ada penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian ini sering datang nggak sosialisasi ke sawah, ke Gapoktan? Sering ya. Nah itu bisa memberikan, bisa diskusi apakah memang tidak solusi ini solusi yang tepat, itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh BUMDes membeli lahan gitu ya, membeli lahan, boleh-boleh saja sebenarnya, asalkan itu atas hasil musyawarah desa ya. Jadi disepakati oleh forum musyawarah desa. Yang nggak boleh adalah BUMDes itu dapat penyertaan modal berupa tanah dan bangunan, itu nggak boleh. Jadi yang namanya aset desa berupa tanah dan bangunan itu adalah aset desa, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diberikan kepada BUMDes. Yang boleh adalah sesuai aturan adalah skema pinjam, skema pakai, skema pengelolaan. Ketika itu aset desa. Tapi ketika itu aset BUMDes sendiri, boleh, silakan aja, namanya aset BUMDes kan, mau diapain aja, boleh. Tuh. Jadi ketika nanti akan membeli lahan, lihat dulu lahannya itu lahan mana, lahan siapa gitu. Kalau lahan desa atau lahan desa nggak boleh ya. Kalau lahan masyarakat ya bisa, silakan nanti dimusyawarahkan. Yang nggak boleh adalah aset desa berupa tanah dan bangunan, itu nggak boleh. Itu yang pertama. Semoga misalkan saya lihat di beberapa daerah, Bapak Ibu semua, terkait pertanian itu banyak yang ingin saprodi. Saprodi itu kalau hitungan analisa kelayakan bisnisnya cukup besar keuntungannya. Kalau saya beberapa kali ya, beberapa tahun ini pelatihan ya. Jadi ketika para peserta menghitung ya, kira-kira layak apa enggak, layak ternyata. Tetapi layaknya itu ketika modalnya besar. Itu karena kita beli yang namanya obat, beli yang namanya pupuk, itu kan harus dalam jumlah yang besar ya. Ketika kita belinya sedikit gitu, misalkan modalnya cuma 50 juta gitu ya, atau 30 juta buat usaha saprodi, itu balik modalnya lama Pak, ternyata Pak. Tapi kalau modal usahanya sekitar 80 juta ke atas, jadi setiap bulan itu bisa menjual misalkan pupuk 10 kilo lebih gitu ya, atau menjual obat-obatan 10 kilo lebih, itu insya Allah bisa penghasilan yang lumayan kalau saprodi. Kalau jual beli gabah ada juga, bisa juga. Tapi sekarang ini terkait jual beli gabah atau lumbung pangan itu kendalanya adalah pengelolaannya. Ketika pengelolaannya, pengurusnya itu tidak baik, ya nggak jalan nanti. Atau masyarakatnya banyak yang simpan pinjamnya itu tidak jalan gitu ya nggak jalan usahanya. Jadi usaha-usaha banyak, tinggal dipilih kira-kira yang cocok, yang benar-benar tepat untuk bisa mengatasi masalah di desa itu yang apa. Itu harus dirembuk sama-sama oleh forum musyawarah desa supaya sama-sama bisa hasilnya baik. Itu mungkin itu saja Mas yang bisa saya sampaikan. Oh, atau Bapak lanjut dulu? Sama dulu aja. Sama dulu istirahat dulu karena jam 10 ya Bu? Jam 10 sekarang. Oh iya. Tapi di sini acara ini Oh selama. Jadi mau sekarang? Jadi kita ini dulu kita sampaikan untuk paginya sesi ini. Ya, ada materi ya.